Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Asyifat Darindita, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dengan tema konsep sistem operasional asuransi kerugian. Dalam pembahasan presentasi ini ada 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu konsep operasional asuransi kerugian. Yang kedua ada prinsip asuransi kerugian. Yang ketiga ada mekanisme pengelolaan data. Yang keempat ada underwriting. Yang kelima ada klaim. Yang keenam ada asuransi retakaful. Yang ketujuh ada kerangka teknik dan operasional general asuransi. Dan yang terakhir ada mega risk dan simple risk. Untuk pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas dengan konsep operasional asuransi kerugian. Asuransi kerugian syariah atau yang disebut dengan takaful yang berprinsip seperti tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana prinsip ini didasarkan pada surat Al-Maidah ayat 2 dan pada hadis Nabi. Teman-teman, dalam asuransi kerugian sendiri terdapat akad tabaru. Akad tabaru ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dari peserta untuk membantu peserta lainnya yang sedang tertimpa musibah. Akad tabaru ini seperti hibah yang diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma dan semata-mata untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam praktiknya sendiri, sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan yang menggabungkan akad tabaru dan akad mudharabah. Contohnya di perusahaan asuransi syariah ya, itu menggabungkan akad tabaru dan akad mudharabah untuk pengelolaan surplus dana secara syariah. Contohnya itu ada di negara Malaysia. Walaupun memang sampai saat ini masih ada perbedaan dari pendapat ulama. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip asuransi kerugian. Prinsip asuransi kerugian ini ada 4. Yang pertama, prinsip tolong-menolong. Yang kedua, ada prinsip ganti rugi. Yang ketiga, ada prinsip bertanggung jawab. Dan yang keempat, ada prinsip itikat baik. Nah, teman-teman, untuk prinsip tolong-menolong itu sendiri, sesama peserta itu saling membantu ya. Saling membantu antar sesama peserta asuransi, di mana mereka ini bersama-sama bertanggung jawab untuk menanggung resiko yang mungkin terjadi. Untuk prinsip yang kedua ini merupakan prinsip ganti rugi. Prinsip ganti rugi ini memastikan bahwa penggantian yang diterima oleh si tertanggung sudah sebanding dengan kerugian yang diterimanya. Nah, kontrak dari asuransi kerugian ini sendiri bertujuan untuk mengalihkan resiko dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip bertanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini menekankan pentingnya rasa tanggung jawab bersama dalam membantu peserta yang terkena musibah. Nah, yang keempat ada prinsip itikat baik. Dalam prinsip itikat baik ini harus setiap pihak itu dalam kontrak asuransi diharuskan untuk bertindak dengan niat yang baik, lalu menghindari penipuan atau kesalahpahaman serta penyembunyian fakta-fakta. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan ketiga, mekanisme pengelolaan dana. Mekanisme pengelolaan dana peserta asuransi atau yang sering disebut dengan premi dalam asuransi kerugian ini terbagi menjadi 2, yaitu ada atau tidak adanya unsur tabungan dan aliran dana yang digunakan. Nah, untuk produk yang menggunakan tabungan, premi peserta terbagi menjadi dua rekening. Rekening yang pertama dari rekening tabaru dan rekening yang kedua dari rekening tabungan. Kemudian seluruh dana peserta diinvestasikan ke instrumen yang sesuai dengan syariah dan hasilnya
itu dibagi berdasarkan perjanjian kerjasama. Model ini membedakan asuransi syariah dan asuransi konvensional karena dapat menghindari unsur gharar, maisir, dan riba atau maghrib, sehingga pengelolaan dana menjadi lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, untuk pembahasan yang keempat, yaitu underwriting. Underwriting sendiri merupakan proses penilaian dan pengelolaan risiko terhadap calon peserta asuransi untuk menentukan kelayakan dan besarnya pertanggungan yang dapat diberikan. Dalam perspektif Islam, risiko merupakan sunnatullah, sehingga perusahaan harus cermat dalam mendeteksi dan menilai risiko melalui proses underwriting. Nah, tujuan dari underwriting sendiri ada menyeimbangkan antara risiko tinggi dan risiko rendah. Yang selanjutnya ada mencegah kerugian yang tidak terukur dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Tahapan underwriting sendiri, yang pertama ada menerima aplikasi, terus analisis kelengkapan data, lalu input data, terus seleksi risiko, terus otoritas keputusan. Yang selanjutnya ada verifikasi, dan yang terakhir ada penerbitan polis dan kwitansi. Oke, kita lanjut pembahasan yang selanjutnya, yaitu klaim. Klaim merupakan proses yang dilakukan oleh peserta asuransi untuk memperoleh uang pertanggungan. Setelah memenuhi kewajiban seperti membayar premi sesuai perjanjian, klaim adalah hak tertanggung, dan klaim juga merupakan kewajiban penanggung jika syarat dalam polis terpenuhi. Di sini ada jenis-jenis kerugian dalam klaim. Yang pertama yaitu kerugian sebagian, yang merupakan kerusakan yang bisa diperbaiki, terus pergantian berdasarkan biaya perbaikan yang layak. Lalu kerugian yang kedua yaitu kerugian total. Yang pertama itu ada kerugian yang lebih dari 75% dari nilai sebenarnya, dan yang kedua ada penggantian sesuai nilai pasar objek sebelum musibah terjadi. Kita lanjut pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada reasuransi dan retakaful. Reasuransi sendiri merupakan perjanjian di mana perusahaan asuransi mengalihkan sebagian resiko yang ditanggungnya kepada perusahaan reasuransi untuk mengurangi beban kerugian besar. Reasuransi sendiri ini beroperasi berdasarkan prinsip konvensional yang dapat melibatkan unsur riba, gharar, maupun maisir atau maghrib. Nah, sedangkan retakaful merupakan reasuransi yang mengikuti prinsip syariah, di mana perusahaan asuransi syariah mengalihkan sebagian resikonya kepada perusahaan retakaful dengan menghindari unsur riba, gharar, maisir, atau maghrib. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ke-7, yaitu ada kerangka teknik dan operasional general asuransi. Nah, takaful sendiri itu berasal dari kata kafala yang berarti saling menolong. Dalam asuransi syariah, peserta menyumbang dana atau dana takaful untuk menanggung kerugian peserta lainnya yang sedang mengalami kerugian atau musibah sesuai dengan prinsip tolong-menolong dan prinsip syariah. Dana takaful tersebut diinvestasikan hanya pada instrumen yang halal, misalnya untuk saham, untuk suku, dan untuk digunakan membayar klaim peserta, menutup biaya operasional, serta memberi bagi hasil dari surplus. Jenis resiko. Nah, jenis resiko ini ada dua. Ada yang simple risk, ada yang mega risk. Nah, dari yang simple risk ini itu contohnya seperti kendaraan atau kebakaran rumah atau kecelakaan diri. Sedangkan dari yang mega risk itu resiko seperti kompleks gitu kan, seperti industri yang besar atau engineering pengangkutan. Nah, seperti itu contohnya. Yang selanjutnya ada peran intermediaris atau perantara.
Broker membantu peserta atau terutama korporat memilih produk sesuai yang syariah. Biaya broker ini ditanggung oleh peserta, bukan oleh operator takaful. Selanjutnya ada underwriting takaful, menyeleksi resiko peserta agar sesuai dengan prinsip syariah. Evaluasi ini berdasarkan riwayat klaim dan objek yang diasuransikan. Yang selanjutnya ada sertifikat tafakul, dokumen resmi sebagai bukti antara peserta dan operator, memuat hak, kewajiban, manfaat, dan ketentuan polis. Kita lanjut di prinsip-prinsip tafakul. Yang pertama ada kepentingan yang sah. Terus ada peserta harus punya kepentingan terhadap objek, itikat baik, dan data harus jujur dan transparan. Selanjutnya ada retafakul. Retafakul ini merupakan bentuk reasuransi syariah untuk membagi risiko yang besar. Hanya dilakukan dengan perusahaan reasuransi syariah, bebas dari unsur maghrib, yaitu gharar, riba, dan maisir. Selanjutnya ada di pembahasan yang terakhir, yaitu megaris dan simple risk. Nah, untuk megaris sendiri, produk asuransi untuk korporasi dengan resiko yang tinggi dan kompleks. Peserta underwriting lebih mendalam, polis tailor-made, harga pertanggungan melebihi kapasitas retensi, asuransi properti, kerusakan mesin, ataupun alat berat. Nah, sedangkan simple risk sendiri merupakan produk asuransi atau retail dengan resiko yang sederhana, proses underwriting dengan mudah, polis standar, harga pertanggungan di bawah kapasitas retensi, asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, atau kecelakaan diri. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.